Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Mutia, Siska, Nadia, Aulia, dan Ana. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai administrasi upah dan gaji, kompensasi dan insentif, hubungan perindustrian, dan serikat buruh. Oke, kita next. Pada organisasi apapun, masalah penentuan upah dan gaji harus adanya pertimbangan yang baik, serta dengan berdasarkan prinsip-prinsip yang sehat. Seperti upaya yang harus dilakukan untuk memasukkan orang-orang dalam organisasi, sambil merancang kompensasi sistem dengan 9 prinsip ini. Adapun esensial dari upah yang baik dan administrasi gaji. Yang pertama, analisis pekerjaan rasional. Berkaitan dengan kategori pekerjaan, mengungkapkan aspek detail dari pekerjaan, seperti tugas, tanggung jawab dengan kinerja, dan standar kinerja yang adil untuk evaluasi kinerja. Dengan demikian, pekerjaan yang rasional selalu menempatkan kebijakan dalam kondisi yang lebih baik, serta kematangan konten dan desain. Yang kedua, evaluasi pekerjaan yang tepat, yaitu proses sistematis untuk menganalisis dan mengevaluasi pekerjaan untuk menentukan nilai relatif pekerjaan di suatu organisasi. Yang ketiga, yaitu pengetahuan mendalam tentang organisasi dan faktor pasar. Dan yang keempat, yaitu kejelasan tujuan atau tujuan upah dan administrasi gaji. Untuk memiliki administrasi yang efektif dan efisien, kompensasi sebagai area dalam organisasi harus memiliki kejelasan yang akurat tentang tujuan. Mampu menjelaskan tujuan seperti halnya contoh, ketika seseorang memiliki kemampuan A, lalu ia diberikan gaji sekian. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi administrasi upah dan gaji. Yang pertama, permintaan dan penawaran. Yang kedua, kemampuan organisasi untuk membayar. Yang ketiga, kurs pasar yang berlaku, tingkat upah. Yang keempat, produktivitas. Yang kelima, biaya hidup. Yang keenam, kekuatan tawar-menawar serikat buruh. Yang ketujuh, persyaratan pekerjaan. Yang kedelapan, sikap manajemen. Yang kesembilan, faktor psikologis dan sosial. Dan yang 10, pertimbangan legislatif. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Ana. Di sini akan membahas mengenai metode pembayaran upah. Metode pembayaran upah ada 3 sistem. Yang pertama, sistem upah tingkat waktu. Yang kedua, sistem upah persatuan. Dan yang ketiga, sistem neraca dan utang. Sistem upah tingkat waktu yaitu pekerja atau karyawan yang dibayar sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan selama periode waktu tertentu, baik pada tingkat per jam, per hari, per minggu, per 2 minggu, atau bahkan per bulan, atau periode waktu tetap lainnya sesuai dengan kontrak di awal. Jadi, sistem upah tingkat waktu yaitu upah yang sesuai dengan waktu yang dilakukan dengan pekerjaannya. Jadi sesuai dengan lamanya waktu pekerjaan. Sistem upah tingkat waktu yaitu memiliki kelebihan. Di antaranya ada 5 kelebihan. Yang pertama, sederhana dan dapat dimengerti dan mudah untuk perhitungan upah. Yang kedua, tidak ada batasan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan. Yang ketiga, semua pekerja diberi perlakuan yang sama dalam hal pembayaran upah yang sama. Yang keempat, sistem tingkat waktu memberikan pendapatan reguler dan stabil bagi pekerja. Dan yang terakhir, memerlukan sedikit perhatian administratif karena sistem ini memberikan etikat baik dan saling pengertian dan kepercayaan antara majikan dan karyawan. Sistem upah tingkat waktu selain memiliki kelebihan, memiliki juga kekurangan. Kekurangannya juga ada 5. Yang pertama, tidak memperhitungkan kemampuan dan kapasitas pekerja, sehingga terampil dan banyak lagi pekerja yang mampu yang memiliki efisiensi produksi lebih tinggi akan mengalami demoralisasi. Yang kedua, sistem laju waktu tidak terkait dengan produktivitas dan tidak memberikan motivasi ekstra untuk tambahan upaya para pekerja. Yang ketiga,
biaya tenaga kerja untuk pekerja tertentu tidak tetap konstan. Yang keempat, ada kemungkinan penghindaran kerja yang sistematis oleh pekerja. Yang kelima atau yang terakhir, sistem tingkat waktu tidak meminta untuk mempertahankan catatan pekerja individu. Selanjutnya, sistem upah persatuan. Sistem upah persatuan, pekerja atau karyawan yang dibayar sesuai dengan jumlah pekerjaan yang dilakukan atau jumlah unit yang diproduksi atau diselesaikan. Tingkat setiap unit yang diselesaikan maju terlepas dari waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan. Jadi, dalam sistem upah persatuan ini, karyawan atau pekerja itu dibayar sesuai dengan jumlah pekerjaan yang dilakukan. Sistem upah persatuan memiliki kelebihan. Di antaranya ada 6. Yang pertama, keuntungan utama dari sistem ini, pengakuan jasa. Yang kedua, membayar pekerja sesuai dengan efisiensi, kemampuan, kapasitas, dan kinerjanya. Yang ketiga, memerlukan lebih sedikit pengawasan manajerial karena total remunerasi tergantung pada unit yang diproduksi dan tidak tepat waktu dihabiskan dalam suatu organisasi. Yang keempat, seorang pekerja cenderung lebih berhati-hati untuk mencegahnya kerusakan di mesin atau di bengkel kerja. Yang kelima, biaya tenaga kerja langsung per unit produksi tetap dan konstan. Dan yang terakhir, metode produksi juga meningkat karena pekerja menuntut bahan dan alat yang bebas dari cacat dan mesin secara sempurna kondisi operasi. Dalam sistem upah persatuan memiliki kekurangan, di antaranya ada 3. Yang pertama, jika tingkat upah tidak ditetapkan secara ilmiah dan dapat diterima oleh para pekerja, akan menghasilkan eksploitasi pekerja dan mungkin terbukti kontraproduktif. Yang kedua, karena pekerja tertarik untuk menyelesaikan pekerjaan dengan kecepatan tertinggi, dapat merusak mesin, kualitas hasil, atau dapat meningkatkan tingkat bahaya dalam suatu organisasi. Yang ketiga, atau yang terakhir, serikat pekerja umumnya tidak menyukai sistem pembayaran upah ini, karena mereka mungkin tidak memiliki dukungan penuh dan penerimaan. Ini mungkin menjadi masalah utama untuk perselisihan industri. Dan selanjutnya, sistem ketiga atau sistem yang terakhir, yaitu sistem saldo dan utang. Sistem ini menggabungkan tingkat waktu dan tingkat persatuan. Upah minimum mingguan terjamin untuk pekerja seminggu penuh dengan besaran upah persatuan ditentukan oleh kurs tetap pada asumsi bahwa pekerja akan melakukan upaya cukup untuk upah minimumnya. Selanjutnya ada proses penentuan upah. Yang pertama, analisis pekerjaan dan evaluasi pekerjaan. Ini merupakan latihan utama yang dibutuhkan organisasi untuk melakukan dengan hati-hati dengan maksud untuk menciptakan basis untuk penentuan upah. Analisis pekerjaan ini menentukan informasi tentang tugas-tugas, tanggung jawab, dan standar pekerjaan yang harus dilakukan oleh karyawan. Ini juga memandu dalam hal spesifikasi pekerjaan, yaitu keterampilan dan kemampuan. Analisis pekerjaan memberi informasi yang cukup tentang pekerjaan dan profil pemain untuk melakukan pekerjaan tersebut. Dan latihan penting ini yang perlu dilakukan oleh organisasi adalah evaluasi pekerjaan. Tujuannya untuk menentukan nilai relatif suatu pekerjaan dalam hal kontribusi dan signifikasinya bagi keseluruhan tujuan organisasi. Yang kedua, menentukan standar kinerja dan survei upah. Suatu lembaga atau organisasi harus mensurvei tingkat upah yang berlaku di pasar untuk pekerjaan yang sama atau sejenisnya, sehingga paket kompensasi yang menarik dapat dirancang untuk mendorong kualitas pencalonan yang baik untuk melamar pekerjaan di suatu organisasi.
Jadi, struktur upah harus sesuai dengan kompleksitas dan upah yang diperlukan dalam kinerja. Yang ketiga, memutuskan struktur upah dan peraturan untuk administrasi. Nah, organisasi harus merancang struktur upah yang meliputi lempengan upah dasar atau minimum, insentif, dan atau kenaikan periode waktu untuk berkumpul dengan frekuensi finansial dan non-finansial lainnya untuk ditawarkan kepada karyawan. Hal ini dilakukan untuk mengikuti prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan untuk aturan administrasi. Selanjutnya ada kompensasi. Ada yang tahu apa itu kompensasi? Di sini ada menurut Wendell Franz. Kompensasi adalah istilah komprehensif yang mencakup upah, gaji, dan semua tunjangan yang bermanfaat lainnya. Kata kompensasi dapat didefinisikan sebagai uang yang diterima dalam kinerja bekerja yang dibayarkan dalam bentuk upah, gaji, tunjangan khusus, dan tunjangan karyawan seperti liburan yang dibayar, asuransi, cuti hamil, fasilitas perjalanan gratis, tunjangan pensiun, dan lain-lain. Di sini ada wage and salary. Perbedaan upah dan gaji. Upah adalah upah yang dibayarkan untuk tenaga kerja terampil, semi terampil, dan tidak terampil. Contohnya seperti buruh, seniman, dan tenaga ahli lainnya. Berbeda dengan gaji. Gaji adalah pemberian upah kepada karyawan seperti supervisor, staf kantor, eksekutif, dan lain-lain yang dibayarkan harian atau per jam di mana gaji dibayarkan pada dasar bulanan. Lalu apa sih tujuan perencanaan kompensasi ini? Yaitu 1. Untuk menentukan dan mempertahankan pemerataan sistem penghargaan untuk menarik tenaga kerja di pasar yang kompetitif. Yang kedua, untuk mengontrol upah dan gaji dan biaya tenaga kerja dengan menentukan perubahan tingkat dan frekuensi kenaikan. Selanjutnya yang ketiga, untuk menjaga kepuasan karyawan dengan menunjukkan bahwa remunerasi cukup memadai dan merata. Dan yang terakhir, untuk mendorong dan meningkatkan kinerja. Nah, di sini uang adalah motivasi yang efektif kepada karyawan dan juga untuk pengusaha. Nah, motivasi kepada karyawan itu, yang pertama, karyawan dibayar sesuai dengan persyaratan pekerjaan mereka. Pekerjaan yang sangat terampil dibayar lebih banyak kompensasi daripada pekerjaan dengan keterampilan rendah. Ini untuk menghilangkan ketidaksetaraan ya. Yang kedua, peluang pilih kasih diminimalkan. Ya, tentu seorang atasan nggak boleh dong pilih kasih kepada karyawannya. Yang ketiga, urutan pekerjaan dan jalur promosi ditetapkan dimanapun mereka berlaku. Yang keempat, moral dan motivasi karyawan meningkat karena struktur kompensasi yang baik. Adapun motivasi untuk pengusaha, yang pertama, mereka secara sistematis dapat merencanakan dan mengendalikan pergantian dalam organisasi. Yang kedua, kalau struktur kompensasinya baik, tentu dapat mengurangi kemungkinan gesekan dan keluhan atas remunerasi. Yang ketiga, meningkatkan moral dan motivasi karyawan karena insentif administrasi yang memadai. Hal ini menarik karyawan yang memenuhi syarat dan memastikan pembayaran yang memadai untuk semua pekerjaan. Yang terakhir, dalam berurusan dengan serikat pekerja, mereka dapat menjelaskan dasar program upah mereka karena memang demikian berdasarkan analisis sistematis pekerjaan dan fakta upah. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan kompensasi. Yang pertama di sini ada penawaran dan permintaan tenaga kerja. Apapun yang diproduksi oleh organisasi sebagai komoditas yang mereka inginkan, tentu mereka membutuhkan seorang pekerja yang lebih banyak. Dan mereka harus membayar para pekerja tersebut karena para pekerja tersebut bertindak bersama. Yang kedua, kemampuan untuk membayar. Serikat buruh sering menuntut kenaikan kompensasi atas dasar bahwa perusahaan makmur dan mampu membayar.
Yang ketiga ada filosofi manajemen. Yaitu keinginan manajemen untuk mempertahankan dan atau meningkatkan standar hidup karyawan, tentu saja mempengaruhi upah. Nah, seperti halnya kepentingan relatif dari posisi yang diberikan kepada perusahaan. Yang terakhir ada legislasi terkait. Ini merupakan peran penting dalam menentukan praktik internal organisasi. Menurut Wendell French, kompensasi adalah istilah komprehensif yang mencakup upah, gaji, dan semua tunjangan dan manfaat lainnya. Jadi, dapat dikatakan bahwa kompensasi adalah alat yang digunakan oleh manajemen dalam suatu organisasi demi memajukan organisasi tersebut dengan tujuan untuk menarik karyawan dan untuk memotivasi mereka agar memberikan kinerja yang lebih unggul. Ada dua mode kompensasi, yaitu yang pertama upah dan gaji, dan yang kedua insentif. Upah merupakan mode kompensasi mewakili tingkat upah per jam, sedangkan gaji merupakan mode kompensasi mewakili upah per bulan. Upah dan gaji karyawan berbeda-beda tergantung kepada sifat pekerjaan, senioritas, dan prestasi. Insentif merupakan mode kompensasi di samping upah dan gaji yang akan dikeluarkan tergantung pada upaya produktivitas, penjualan, laba, ataupun pengurangan biaya lainnya. Menurut Burek and Smith, skema insentif adalah rencana atau program untuk memotivasi individu atau grup tentang kinerja. Program insentif paling sering dibangun di atas imbalan monetary, tetapi juga dapat mencakup berbagai hadiah atau hadiah non-moneter. Dengan kata lain, insentif adalah tunjangan moneter yang dibayarkan kepada pekerja sebagai pengganti kinerja mereka yang luar biasa. Jenis-jenis insentif. Yang pertama, individual insentif, yaitu kompensasi tambahan yang diberikan kepada karyawan berdasarkan usaha atau prestasi kerja masing-masing karyawan. Yang kedua, grup insentif, yaitu kompensasi tambahan yang diberikan berdasarkan standar dari masing-masing kelompok. Yang ketiga yaitu financial and non-financial incentive, yaitu kinerja karyawan dihargai dalam bentuk uang atau tunai karena memiliki dampak besar terhadap motivasi sebagai simbol prestasi. Yang keempat, positive incentive, yaitu faktor-faktor yang dapat disetujui terkait dengan pekerjaan situasi yang mendorong seseorang untuk mencapai atau melampaui standar atau tujuan yang ditetapkan baginya. Sebagai contoh seperti promosi, preferensi pekerja, persaingan dengan sesama pekerja, dan catatan milik sendiri. Yang kelima, negative incentive, yaitu faktor-faktor yang tidak menyenangkan dalam situasi kerja yang ingin dihindari seseorang dan berusaha untuk mencapai standar yang diperlukan di pihaknya. Insentif negatif termasuk takut diberhentikan, pengurangan gaji, tidak disetujui oleh majikan, dan lain-lain. Mode kompensasi lainnya yaitu tunjangan. Tunjangan diberikan kepada karyawan seperti dana cadangan, persen, perawatan medis, rawat inap, bantuan kecelakaan, asuransi kesehatan, kantin, seragam, dan lain-lain. Selain uang, termasuk tanggung jawab pekerjaan yang menantang, pengakuan atas prestasi, prospek pertumbuhan, pengawasan yang kompeten, kondisi kerja yang nyaman, pembagian kerja, dan waktu fleksibel. Jenis-jenis tunjangan. Berbagai organisasi di India menawarkan tunjangan tambahan yang dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, tunjangan hari tua dan pensiun, termasuk skema dana hari tua, skema pensiun, uang tip, dan tunjangan kesehatan yang diberikan kepada karyawan setelah pensiun dan selama masa tua usia mereka. Yang kedua, kompensasi pekerja. Yang ketiga, keamanan karyawan. Yang keempat, pembayaran untuk waktu tidak bekerja. Yang kelima, keselamatan dan kesehatan. Yang keenam, manfaat kesehatan. Hubungan industrial antara karyawan, pengusaha, pemerintah, asosiasi, serikat buruh, dan pengadilan bertujuan untuk meningkatkan kondisi ekonomi pekerja, meningkatkan produktivitas, dan mencapai demokrasi industri di perusahaan industri.
Komite Manajemen Tenaga Kerja dari Konferensi Regional Asia Organisasi Perburuhan Internasional telah mengakui tujuan mendasar tertentu dari hubungan industrial adalah untuk menjaga hubungan yang harmonis antara karyawan dan pengusaha. Tujuan lain yang diambil diantaranya 1. Hubungan industrial melindungi kepentingan tenaga kerja dan manajemen saling pengertian dan beritikat baik di antara pihak-pihak dalam industri. 2. Untuk meningkatkan produktivitas industri pada tingkat yang lebih tinggi. 3. Untuk menghindari semua bentuk konflik industri. 4. Untuk meminimalkan perputaran tenaga kerja dan absensi. 5. Untuk meminimalkan terjadinya pemogokan. 6. Mendorong dan mengembangkan serikat kerja untuk meningkatkan kekuatan kolektif pekerja dan menyelesaikan masalah mereka melalui perundingan bersama. 7. Untuk membangun, mengembangkan, dan memelihara demokrasi industri. 8. Untuk memfasilitasi kontrol pemerintah atas industri dalam mengatur produksi dan untuk melindungi lapangan kerja, atau di mana produksi perlu diatur untuk kepentingan umum. 9. Untuk memeriksa dan memastikan tatanan sosial yang sehat dan seimbang di industri. Apa yang dimaksud dengan pendekatan IR adalah di mana kita dapat memahami secara berbeda-beda dalam suatu hubungan industrial. Dalam melakukan sebuah pendekatan IR terbagi menjadi dua bagian, yaitu perspektif kesatuan. Dalam melakukan perspektif kesatuan, pasti itu tersusun sebuah organisasi secara hubungan industrial. Yang kedua adalah perspektif pluralistik. Dalam sebuah pendekatan perspektif pluralistik, setiap itu ada beberapa kelompok dan subkelompok yang sangat kuat dalam manajemen yang berbeda-beda. Dan slide yang 29 yaitu saran-saran dan langkah-langkah pendekatan R. Yang pertama, dukungan manajemen puncak. Dukungan manajemen puncak adalah di mana kita harus mendukung dalam manajemen puncak tersebut. Yang kedua adalah kebijakan yang sangat baik. Dalam memiliki suatu kebijakan, diperlukanlah kita untuk melakukan hal-hal yang baik, yang bisa kita bermusyawarah atau dimusyawarahkan secara dengan baik-baik. Yang ketiga adalah tawar-menawar kolektif, di mana kita harus tawar-menawar pada suatu pedagang atau perusahaan secara digabungkan dan secara bersama-samaan. 30 yaitu hubungan industri yang baik. Yang pertama yaitu kedamaian industri. Yang kedua adalah moral tinggi. Yang ketiga adalah revolusi mental. Yang keempat adalah pengurangan limbah, peningkatan produktivitas. Yang 31 yaitu bentuk-bentuk perselisihan industrial. Pemogokan. Pemogokan adalah setiap karyawan harus ada yang dihentikan. Yang kedua adalah kunci keluar. Yang ketiga adalah gereo. Ke-32 adalah penyebab perselisihan. Yang satu, upah dan tunjangan. Yang kedua adalah persaingan perserikatan. Yang ketiga adalah gangguan politik. Arbitrase. Yang kedua adalah konsiliasi. Yang ketiga adalah perundingan bersama. Yang keempat adalah kode disiplin di adjudikasi. Baik, sekian dari kelompok 3. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.